Coba deh bayangin, nanti di masa depan dunia blockchain itu bukan cuma soal satu atau dua jaringan gede aja, tapi ada jutaan jaringan kecil yang saling nyambung, geraknya cepat banget dan gak pakai ribet sama sekali. Nah, inilah visi yang lagi dibangun sama Caldera. Sebuah proyek keren yang dijuluki The Internet of Rollups. Apa sih Caldera itu? Caldera ini gampangnya adalah platform yang dibikin buat bikin kripto jadi jauh lebih cepat, lebih murah, dan pastinya lebih nyambung satu sama lain dari sebelumnya. Coba deh bayangin lagi, di dunia masa depan ini, gue bisa punya jutaan blockchain yang nyambung mulus, jadi gue bisa pindahin aset, trading, atau bahkan main aplikasi lintas jaringan tanpa lag sama sekali. Keren kan? Nah, itulah masa depan yang lagi disiapin sama Caldera. Secara inti, Caldera ini punya dua komponen utama, mesin rollup dan yang namanya MetaLayer. Mesin rollup ini yang bikin gue bisa bikin jaringan baru yang kencang banget cuma dalam hitungan menit. Dan terus si MetaLayer ini adalah solusi interoperability full stack serbaguna yang bikin interaksi antar jaringan jadi gampang banget tanpa ribet. Buat kita-kita yang main kripto, Caldera ini artinya gak ada lagi tuh biaya mahal, transaksi lemot, atau ekosistem yang pecah-pecah. Dengan bikin scalability horizontal di banyak banget jaringan yang tak terbatas, Caldera ini bisa dibilang jadi solusi akhir buat performa blockchain. Kapasitas Caldera nggak bakal pernah penuh dan jaringannya bisa diadaptasi buat kasus penggunaan apapun yang muncul di dunia blockchain. Caldera itu bukan cuma alat buat developer doang, tapi ini cara baru buat semua orang bisa ngerasain kripto. Caldera lagi bangun masa depan jutaan jaringan yang disatukan dalam satu jaringan yang utuh, semuanya di skala internet. Siapa di balik proyek keren ini? Proyek luar biasa ini dibikin sama Constellation Labs yang jadi kontributor utama Caldera. Constellation Labs ini didukung sama nama-nama gede banget di dunia software dan kripto, kayak Sequoia Capital, Founders Fund, Dragonfly, sama Alliance DAO. Nah, dukungan investor yang kuat ini nunjukin banget kalau mereka percaya sama visi dan cara kerja Caldera. Apalagi ini ngasih Caldera keuntungan besar dibanding kompetitor, terutama di Amerika Serikat, karena mereka punya investor yang luas, terhubung baik, dan berpikir jangka panjang yang bisa bikin critical introductions. Tim di belakang Caldera ini isinya orang-orang hebat banget dengan pengalaman segudang di perusahaan teknologi dan kripto papan atas. Kenalan yuk sama beberapa di antaranya. Pertama ada Bapak Matt Katz. Beliau adalah CEO dan co-founder Caldera. Bapak Matt ini udah kenal kripto dari tahun 2011 loh, dan punya latar belakang sistem operasi dan sistem terdistribusi dari Stanford University. Terus ada Bapak Parker Zhao sebagai CTO dan co-founder. Bapak Parker ini sebelumnya pernah kerja di bagian sistem di Nvidia sama Waymo, dan juga lulusan ilmu komputer dari Stanford. Selanjutnya ada Bapak Jake Nyquist. Beliau ini Head of Protocol. Bapak Jake adalah pendiri Hook, adalah protol opsi NFT, dan punya pengalaman lebih dari 10 tahun sebagai software engineer. Kemudian ada Bapak Reginald Augustin sebagai product lead. Bapak Reginald ini juga pendiri Hook, adalah protokol opsi NFT, dan punya pengalaman teknik di aplikasi sosial kayak Dispo sama X. Terakhir ada Bapak James Simonella. Beliau adalah Head of BD and Growth dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di business development dan growth. Bapak James sebelumnya adalah Head of BD buat Layer 2. Anggota tim Caldera ini berasal dari institusi pendidikan dan perusahaan teknologi beken kayak Stanford, MIT, University of Waterloo, Coinbase, Uniswap, Stripe, Google, Meta, X, Airbnb, dan Nvidia. Gabungan keahlian mereka ini yang bikin Caldera bisa terus dorong batas-batas inovasi di dunia blockchain. Kapan Caldera dibuat? Dan udah sampai mana sekarang? Caldera ini udah nunjukin perkembangan yang gila-gilaan banget sejak diluncurkan. Caldera cepat banget jadi kekuatan penting di ekosistem blockchain, ngedukung proyek-proyek gede kayak Manta Pacific, ApeChain, sama Tintuk. Proyek-proyek ini manfaatin infrastruktur Caldera yang scalable dan berkinerja tinggi buat bikin transaksi jadi cepat, berbiaya rendah, serta bikin interoperability cross-chain yang mulus. Ekosistem Caldera saat ini udah ngamanin total nilai lebih dari 400 juta dan udah proses lebih dari 850 juta transaksi di lebih dari 27 juta alamat unik. Angka ini bahkan ngalahin L2 terkemuka kayak Sproul sama Zcash dalam hal alamat unik. Pertumbuhan ini nunjukin kalau Caldera benar-benar bisa ngatasin permintaan di dunia nyata sambil tetap jaga keandalan dan efisiensi. Caldera juga ada di garis depan inovasi AI dan Decentralized Physical Infrastructure Networks, DeFi, ngedukung proyek-proyek yang butuh solusi scalable dan saling beroperasi. Contoh proyek-proyek itu termasuk Bluewhale, Speron, Cluster Protocol, Hadel 01, Rivals, dan masih banyak lagi. Caldera saat ini udah ngejalanin 30 jaringan di mainnet, yang berarti sekitar seperempat dari semua L2, L3 di Ethereum.
Basis penggunanya aja udah ngalahin L2 General Purpose terkemuka. Selain itu, Caldera juga dukung Stack Optimism, Arbitrum, sama zkSync. Ini yang bikin mereka jadi satu-satunya produk di seluruh dunia yang ngejalanin ketiga jenis rollup ini di mainnet. Di mana kita bisa akses Caldera? Caldera ini bisa diakses sama siapa aja yang mau bikin atau pakai blockchain. Platformnya mendukung zk rollups dan optimistic rollups. Bahkan, Caldera punya dukungan beta buat Sun SPM Stack juga. Caldera juga jadi pelopor dalam mendukung semua lapisan settlement. Contohnya, mereka udah ngumumin L2 pertama di Hyperliquid, Sovran, sama Brachain. Fleksibilitas ini ngejamin kalau Caldera bisa dukung kemajuan terbaru dalam teknologi rollup. Terakhir, Caldera punya ekosistem yang nggak kaleng-kaleng. Beda sama proyek lain, Caldera punya ekosistem yang kuat, rekam jejak yang udah terbukti, dan software mods yang nyata. Ekosistem Caldera udah tumbuh pesat dengan total nilai lebih dari $600 juta yang diamankan, 370 juta lebih transaksi diproses, dan 10 juta lebih alamat unik. Proyek-proyek utama kayak Manta, Pacific, ApeChain, sama Kinto udah milih Caldera karena skalabilitas dan alat ramah developer mereka. Nunjukin kalau Caldera bisa narik aplikasi yang berdampak tinggi. Adopsinya juga ngalahin kompetitor. Platform rollup Caldera udah jadi pemimpin pasar dan dukung lebih banyak L2 dan L3 dibanding yang lain. Bahkan, Caldera saat ini udah ngejalanin 30 jaringan di mainnet, yang berarti sekitar seperempat dari semua L2 L3 di Ethereum. Basis penggunanya aja udah ngalahin L2 General Purpose terkemuka. Selain itu, Caldera juga dukung Stack Optimism, Arbitrum, sama zkSync. Ini yang bikin mereka jadi satu-satunya produk di seluruh dunia yang ngejalanin ketiga jenis rollup ini di mainnet. Di mana cara kerja Caldera? Pada dasarnya Caldera itu kerja dengan nyediain infrastruktur buat bikin dan ngelola rollup, yang merupakan solusi skalabilitas off-chain yang proses transaksi di luar mainnet Ethereum dan kemudian ngirim data ke mainnet buat finalisasi. Nah, ini yang bikin throughput bisa naik drastis dan biaya jadi turun banyak. Caldera pakai dua komponen utama. Pertama, rollup engine. Mesin ini bikin developer bisa cepet banget ngeluncurin rollup yang disesuaikan sama kebutuhan aplikasi mereka. Ini bisa berupa optimistic rollups atau zk rollups. Ngasih fleksibilitas ke developer buat milih teknologi yang paling cocok. Terus, meta layer. Ini nih, lapisan interoperability full stack yang nyambungin berbagai rollup yang dibangun di atas Caldera. Meta layer ini yang bikin aset sama data bisa pindah dengan mulus antar jaringan, menciptakan ekosistem blockchain yang terpadu. Pakai meta layer ini, pengalaman pengguna jadi lancar banget, kayak internet aja yang nyambungin berbagai situs web dan aplikasi. Meta layer ini nggak cuma ngasih nilai yang lebih kuat buat pengguna di ekosistem Caldera, tapi juga buka aliran pendapatan protokol tambahan dan bikin protokol Caldera makin banyak terlibat dalam aliran nilai. Apa itu token ERA? ERA itu adalah token asli dari ekosistem Caldera. Nah, token ini bisa dibilang jadi bahan bakar utama yang ngejalanin seluruh jaringan Caldera. Utilitas token ERA. Fungsi utama token ERA ini nyakup berbagai hal penting di ekosistem Caldera. Pertama, tata kelola, governance. Pemegang token ERA punya hak buat ikutan proses tata kelola, ngasih suara buat proposal-proposal penting yang berkaitan sama pengembangan dan arah masa depan protokol Caldera. Ini memastikan bahwa komunitas punya peran aktif buat ngebentuk arah jaringan. Terus, biaya gas fee. ERA dipakai buat bayar biaya transaksi, buat interaksi di meta layer dan di jaringan-jaringan yang dibangun di atas Caldera. Ini bikin ada insentif ekonomi biar jaringan tetap jalan dan proses transaksi dengan efisien. ERA ini unik karena berfungsi sebagai omnichain gas token. Jadi, lu bisa bayar transaksi di rollup manapun di jaringan Caldera pakai ERA, tanpa peduli aset lu ada di rollup mana. Selanjutnya, staking dan reward. Nantinya bakal ada mekanisme staking yang ngebolehin pemegang token ERA buat kunci token mereka buat dukung keamanan dan operasional jaringan. Sebagai imbalannya, mereka bakal dapat reward. Ini bikin partisipasi jangka panjang dan stabilitas jaringan. Terakhir, alokasi sumber daya, resource allocation. ERA juga bisa dipakai buat akses bandwidth, komputasi dan sumber daya lain di ekosistem Caldera, biar alokasi sumber daya adil dan efisien di antara berbagai aplikasi dan pengguna. Ditambah lagi, ERA juga mendukung interoperabilitas cross-chain. Dengan jadi pusat ekonomi Caldera Network, ERA ini ngefasilitasi interoperability cross-chain yang mulus, bikin transfer nilai dan data yang efisien antar berbagai rollup dan blockchain. ERA ini nunjukin arah baru dunia kripto yang desentralisasi, scalable, dan terbuka buat siapa saja. Di mana dan kapan ERA bisa dibeli? Token ERA ini baru aja masuk pasar publik.
dengan listing dan perdagangan pertamanya di Binance. TGE, ya Token Generation Event Era sendiri udah sukses digelar tanggal 17 Juli 2025. Tokenomics dan Vesting Schedule Era. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru, detail Tokenomics Era. Total supply era itu fix, yaitu 1 miliar token, ya. Nah, pas pertama kali diluncurkan, ya TGE, ada sekitar 148,5 juta token era yang beredar, atau sekitar 14,85% dari total supply. Distribusi token era ini udah diatur secara transparan buat dukung pertumbuhan ekosistem jangka panjang, dan alokasinya dibagi-bagi kayak gini. Pertama, early backer and investor. Ini buat para investor awal, alokasinya sekitar 32,06% dari total supply. Mereka punya jadwal vesting yang ketat banget, ada 1 tahun lockup di mana mereka nggak bisa jual token sama sekali. Setelah setahun, baru deh 15% dari alokasi mereka kebuka, sisanya bakal dicairkan secara linear selama 24 bulan ke depan. Ini nunjukin komitmen jangka panjang dari para investor gede ini. Terus community treasury, alokasinya sekitar 21% dari total supply. Sebanyak 25% dari alokasi ini kebuka pas TGE buat modal awal inisiatif ekosistem. Sisanya bakal dicairkan secara linear selama 48 bulan, 4 tahun. Selanjutnya, foundation. Ini buat operasional Yayasan Caldera, alokasinya 14,94% dari total supply. Sama kayak community treasury, 25% kebuka pas TGE buat dana operasional awal, sisanya dicairkan secara linear selama 48 bulan. Kemudian, core team. Buat tim inti Caldera, alokasinya sekitar 14,75% dari total supply. Mereka juga punya 1 tahun lockup dan setelah itu 15% kebuka. Sisanya dicairkan secara linear selama 24 bulan. Ini nunjukin kalau tim juga punya insentif buat membangun proyek dalam jangka panjang. Ada juga R&D, Research and Development, buat riset dan pengembangan. Alokasinya 10,25% dari total supply. Dari sini, 25% kebuka pas TGE, dan sisanya dicairkan secara linear selama 48 bulan. Terakhir, airdrop. Ini buat komunitas. Alokasinya 7% dari total supply. Nah, Binance sendiri mengalokasikan 20 juta token RA, 2% dari total supply, buat program Binance Hodler Airdrop. Sebagian dari alokasi airdrop ini tersedia langsung pas TGE dan sisanya didistribusikan sebagai bonus token yang akan dibuka setelah 90 hari. Struktur tokenomics ini sengaja dirancang biar semua pihak, mulai dari developer, pengguna, sampai investor, punya insentif yang selaras dan fokus pada pertumbuhan jangka panjang ekosistem Caldera. Dengan klip 1 tahun buat orang dalam dan jadwal vesting yang panjang, ini ngirim sinyal kuat kalau tim serius banget bangun proyek ini buat jangka panjang, bukan cuma buat ngejar hype sesaat. Siapa yang diuntungin dari token RA? Token RA ini ngasih manfaat buat berbagai pihak di ekosistem Caldera. Pertama, buat para developer. Mereka bisa mengakses berbagai sumber daya, bayar biaya gas, dan manfaatin infrastruktur Caldera buat bikin aplikasi-aplikasi inovatif. Terus buat investor, dengan punya RA, investor bisa dapat exposure ke salah satu infrastruktur L2 L3 terbaik dan terdepan di dunia kripto. Terakhir, buat para pengguna. Pengguna bisa nikmatin biaya transaksi yang murah, berpartisipasi dalam tata kelola jaringan, dan dapat reward lewat stake. Singkatnya, semua yang ikutan di Caldera bakal. Kenapa ERA dan Caldera penting banget buat komunitas? Token ERA bareng sama platform Caldera secara keseluruhan penting banget buat komunitas kripto karena beberapa alasan. Pertama, sebagai penghubung antar jaringan. Token ERA bantu ngepastiin semua jaringan di ekosistem Caldera tetap nyambung dan jalan bareng secara kohesif. Terus ini juga jadi kesempatan buat komunitas. Distribusi awal melalui airdrop ngasih kesempatan buat komunitas awal buat dapat manfaat langsung dan jadi bagian dari ekosistem dari awal banget. Terakhir, ini ngedorong adopsi massal. Caldera yang didukung sama ERA ngedorong adopsi massal blockchain modular dan roll up yang jadi langkah maju buat masa depan kripto yang lebih scalable dan bisa diakses. Binance baru aja ngadain hodler airdrop buat token ERA. Ini kabar gembira banget buat banyak pengguna Binance yang memenuhi syarat. Tokennya udah didistribusiin kok ke pengguna yang beruntung sebagai ucapan terima kasih atas dukungan mereka. Airdrop ini berlangsung dari tanggal 1 Juli 2025 sampai 5 Juli 2025
dengan total 20 juta token ERA yang dialokasikan buat program ini. Jumlahnya sekitar 2% dari total supply. Tapi kalau gua nggak sempat ikutan atau belum tahu soal airdrop ERA ini, jangan panik. Ini bukan airdrop terakhir kok. Binance udah ngejamin kalau bakal ada banyak proyek airdrop lain di program Binance Hodler airdrop ke depannya. Ini kesempatan emas buat dapetin token dari proyek-proyek inovatif tanpa harus beli. Gimana cara ikutan airdrop berikutnya? Kalau lo nggak mau ketinggalan airdrop selanjutnya, sekarang banget nih waktu yang tepat buat kamu. Pertama, daftar ke Binance, pakai link referral gua yang ada di deskripsi di bawah. Dengan ini, lo bakal dapat diskon trading fee 10% seumur hidup. Ini lumayan banget loh, apalagi kalau lo sering trading. Kedua, ini yang paling penting, gabung ke komunitas Telegram gua. Link grupnya juga ada di deskripsi. Di sana kita bisa bareng-bareng mantau airdrop baru, gua bakal selalu sharing info terbaru soal airdrop yang bakal datang, jadi lo nggak bakal ketinggalan. Terus diskusi project crypto, lo bisa diskusi nanya-nanya dan share info soal berbagai proyek kripto sama sesama anggota komunitas. Dan yang paling penting, belajar bareng dan trading bareng. Kita bisa belajar strategi trading bareng, share analisis pasar, dan bahkan trading bareng buat maksimalkan keuntungan. Di dunia kripto, info itu kunci banget. Kecepatan lo dapet info itu bisa jadi penentu antara untung sama rugi, antara dapat airdrop sama kelewatan. Jadi, pastiin lo nggak ketinggalan kesempatan berikutnya. Gabung ke Binance dan komunitas Telegram gua sekarang juga. Caldera itu fondasi baru buat dunia blockchain yang lagi kita bangun bareng. Token ERA itu bahan bakarnya. Dan Binance, lewat program Hodler Airdrop mereka, ngasih kesempatan buat kita semua buat jadi bagian awal dari revolusi ini. So once again, welcome to Cairo. Jalan untuk memahami, bertahan dan sukses di dunia kripto. Terus ikutin info dari gua dan gua jamin lo nggak bakal ketinggalan airdrop berikutnya. Subscribe channel ini, nyalain notifikasi, share kalau bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.